Kita tahu bahwa Bank Syariah Indonesia ini baru berdiri, mungkin masih berusia 2 tahun ya. Itu setelah penggabungan Bank Syariah dan unit usaha syariah dari 3 atau beberapa bank milik negara gitu, bank BUMN ya. Yang pertama Bank Syariah Mandiri, yang kedua unit usaha BRI Syariah, yang ketiga unit usaha BNI yaitu BNI Syariah digabung menjadi BSI. Nah, kebetulan di Aceh waktu itu baru saja diterapkan Kanun Lembaga Keuangan Syariah. Kanun Lembaga Keuangan Syariah ini kemudian di dalam aturan itu kemudian ya hanya membolehkan lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Aceh. Nah, sebelum kanun ini diterapkan di Aceh itu banyak bank-bank konvensional nasional ya, mulai dari terutama BUMN lah ya, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI. Di luar itu swasta ada BCA dan sebagainya ya. Tetapi pemegang market share paling besar waktu itu adalah BRI, karena BRI ini kita tahu dari dulu dia sudah masuk ke berbagai pelosok, ke berbagai kecamatan, bahkan ke pasar-pasar dulu dengan Simpedesnya, dengan BRU unitnya, bahkan perkembangan terakhir itu BRI punya teras BRI yang masuk ke berbagai pasar-pasar begitu. Nah, pada saat penerapan Kanun LKS ini itu yang mengharuskan BRI ya keluar dari Aceh. Semua nasabah BRI itu kemudian diarahkan untuk pindah ke BRI Syariah. Tiba-tiba BRI Syariah ini digabung menjadi satu dengan BSM ya, dan BNI Syariah jadi Bank Syariah Indonesia gitu. Sehingga Bank Syariah Indonesia ini dia baru berdiri gitu, Pak Ahmad, baru berdiri saja sudah dapat rahmat yang luar biasa di Aceh khususnya ya. Rahmatnya apa? Rahmatnya baru berdiri saja dia sudah dapat nasabah yang dalam jumlah yang sangat besar begitu, akibat pengalihan dari yang tadinya nasabah BRI, nasabah BNI dan BSM memang tidak beralih, memang Mandiri ya. Waktu itu banyak juga dari Mandiri, karena Mandiri diarahkan ke BSM juga begitu. Di awal-awal itu juga sudah banyak permasalahannya ketika BSI ini berdiri ya. Waktu itu saya ingat sekali, seringkali operasionalnya itu bermasalah. ATM-nya saya pernah datang waktu itu, kantor sementara BSI regional Aceh itu di bekas kantor wilayah BRI. Itu saya pernah datang sekitar jam 2 begitu. Layanan di tellernya sudah di close, sementara ATM-nya itu dari 7 atau 8 unit ATM yang tersedia semuanya error. Nah, itu problemnya, dan itu hampir terjadi di seluruh wilayah Aceh ya. Rata-rata kantor-kantor cabang BSI itu merupakan bekas dari kantor cabang BRI, kantor cabang BNI, dan kantor cabang Mandiri, Bank Mandiri. Jadi masyarakat Aceh ini masyarakat mayoritas tinggal di pedesaan lah ya, bukan masyarakat urban ya seperti di Jawa sana, banyak di kota-kota besar. Jadi ketergantungan dengan transaksi tunai itu sangat tinggi. Ketika misalnya layanan ATM-nya error, ya ini sangat mengganggu kondisi transaksi masyarakat nasabah begitu. Nah, apa yang terjadi sekarang ini merupakan mungkin ya puncak permasalahan yang ada di BSI ya. Ya, puncak permasalahan soal bagaimana kemudian tata kelolanya, manajemennya itu gagal menghadirkan sebuah kualitas pelayanan yang prima kepada para nasabah di Aceh. Ya, ini dari perspektif kami ya, nasabah BSI di Aceh. Ya, mungkin ya bagi ekonomi nasional ya, secara nasional permasalahan BSI seperti yang terjadi sekarang ini down atau layanannya terhenti pada sejak Senin kemarin itu, kemudian sempat membaik, sempat berhenti lagi. Bagi ekonomi nasional tidak berpengaruh, tapi bagi kami di Aceh, karena BSI ini sebagai pemegang market share bisnis perbankan terbesar ya, ini jelas sangat terdampak, bahkan mulai terdampak sistemik ya. Kemarin ada persoalan misalnya SPBU di Aceh itu tidak bisa menebus BBM dari Pertamina gara-gara transaksi saya mau normal gitu ya. Sampai ke BBM juga terhambat ya, transaksi BBM di sana terhambat gitu ya.
sempat terhambat, kemudian oleh Pertamina diberikan apa namanya ya mungkin kemudahan lain ya, mungkin dengan jaminan dan sebagainya, itu sudah teratasi. Mengerikan juga ya, dampaknya sampai ke BBM segala ya. Sempat, tapi ini sudah diatasi karena Pertamina kemudian memberikan jalan keluar yang lain mungkin ya di saat layanan BSI ini tidak normal. Yang banyak bermasalah itu di para pelaku usaha kecil yang mereka melakukan transaksi harian. Bahkan saya banyak dapat komplain itu dari pelaku usaha BSI Link ya, jasa pengiriman, jasa transfer uang itu. Karena kita di Aceh memang ya masyarakat kita belum modern lah ya, sangat sedikit yang menggunakan jasa misalnya mobile banking dan sebagainya ya, apalagi dengan kondisi BSI kemarin mobile bankingnya juga down kan, memang tidak punya pilihan lain. Itu yang membuat kemudian protes paling keras itu datangnya dari kita di Aceh begitu. Karena apa? Karena ya memang ini terdampak sampai ke berbagai pelosok. Pedagang kecil tidak bisa transaksi, misalnya pedagang ini beli apa namanya mengorder barang ya, karena kita di Aceh ini apa namanya kita di sektor konsumsi yang tinggi, produksi itu banyak di luar, barang-barang dari Aceh untuk kebutuhan di Aceh itu banyak didatangkan dari luar Aceh, dari Sumatera Utara, dari Jawa dan sebagainya. Nah, pelaku pedagang-pedagang ini kemudian mereka tidak bisa melakukan transaksi melalui BSI ini. Nah, untuk misalnya ASN juga terdampak karena khususnya ya ASN instansi vertikal ya, instansi vertikal yang ada di Aceh, yang dulunya mungkin mereka menerima gaji, menerima berbagai pembayaran itu melalui BRI, Bank Mandiri dan sebagainya. Sekarang itu hanya melalui BSI gitu. Nah, jadi ada belasan ribu ASN, bahkan bukan belasan ribu ya, mohon maaf, puluhan ribu, mungkin juga lebih dari 100.000 karena di situ juga ada polisi, ada tentara ya, ada kejaksaan dan banyak lembaga vertikal lainnya yang ada di Aceh itu sangat bergantung pada BSI begitu. Gaji mereka dibayar dengan BSI. Sementara ASN pemerintah daerah, pemerintah Aceh dan kabupaten kota dibayar melalui Bank Aceh Syariah. Saya pikir itulah kondisi yang terjadi di Aceh ya. Kenapa kemudian yang memang apa yang terjadi di Aceh ini menimbulkan sebuah kegaduhan, kontroversi juga yang kemudian sebagian masyarakat ini mempersalahkan ya atau menyoal adanya kanun LKS, kanun lembaga keuangan syariah. Bagi saya personal, kanun lembaga keuangan syariah ini sudah baik ya, memang mungkin akan jadi role model keuangan syariah ke depan begitu. Tetapi sayangnya kanun lembaga keuangan syariah ini kemudian di challenge, dipersoalkan oleh masyarakat sebagian masyarakat Aceh sendiri, karena persoalan sebenarnya bukan di persoalan regulasi syariahnya, ini persoalan sebenarnya adalah persoalan teknis yang ada di BSI itu sendiri. Nah, yang sering menimbulkan muncul persoalan dalam layanan Bank Syariah di Aceh ya utamanya BSI ya, dan seringkali itu bahkan di Aceh kami sering mengatakan bahwa BSI ini pihak yang paling rajin minta maaf. Kalau kita pergi ke ATM-nya, maaf begitu kan. Walaupun belum Lebaran dia udah minta maaf itu ya, sebelum sudah Lebaran sekali misalnya. Dan di luar kasus down-nya selama beberapa hari ini, di hari-hari biasa juga misalnya di satu kantor cabang ada ATM barang 3 atau 4 unit, itu 2-nya tidak berfungsi, 2-nya minta maaf gitu. Kadang-kadang ATM-nya berfungsi, minta maaf uangnya nggak ada. Banyak kasus-kasus seperti itu. Maka di Aceh ini paling sering dipersoalkan oleh masyarakat dan sayangnya sebagian masyarakat mungkin karena ya terbatasnya pemahaman langsung menjudge bahwa ini akibat pemberlakuan kanun keuangan syariah, lembaga keuangan syariah gitu. Nah, sekarang sudah berkembang hari ini malah ada pernyataan Ketua DPR Aceh, Ketua DPRD Aceh yang mempertimbangkan akan merevisi kanun tersebut dan kemudian memberikan lagi peluang bagi bank konvensional untuk hadir lagi di Aceh. Karena memang suara-suara
terutama dari pelaku usaha, dari dunia usaha itu menginginkan bank konvensional hadir lagi di Aceh, ya terutama bagi pelaku usaha yang mereka memiliki mitra ya di luar Aceh dan luar negeri. Ada hambatan-hambatan dalam bertransaksi dan memang harus kita akui itu cukup mempengaruhi perekonomian Aceh. Baik. Membuat ekonomi Aceh jalan di depan gitu. Nah, itu situasinya di Aceh. Saya pikir sebagai gambaran dari perspektif kami sebagai nasabah di Aceh ya. Harapan kita mudah-mudahan BSI ini ya janganlah kemudian menjadi katakanlah prototipe seakan-akan lembaga keuangan syariah ini tidak profesional, seakan-akan perbankan syariah ini tertinggal begitu, baik dari sisi teknologinya, dari sisi pelayanannya, dan dari sisi berbagai produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Harapan kita, kalaupun tidak bisa melebihi bank-bank konvensional, minimal kualitas pelayanannya itu sama dengan bank konvensional, dan masyarakat pasti tidak akan mengeluh lagi soal tidak adanya lagi bank konvensional di Aceh. Tetapi kalau kemudian BSI ya sebagai pemegang market share perbankan terbesar di Aceh ini kemudian terus muncul dengan masalah-masalah seperti ini, saya khawatir kemudian ini akan menjadi akan merusak ya citra perbankan syariah, dan akan sangat sulit kemudian merecovery citra yang terlanjur rusak ini tadi, karena masyarakat kita wawasannya itu tidak seperti mungkin para akademisi ya bisa memilah antara mana persoalan regulasinya, mana persoalan teknis di lembaga perbankannya sendiri. Saya pikir itu informasi awal yang bisa saya berikan. Nanti kalau ada diskusi bisa saya tambahkan lagi. Terima kasih Bang Meirizal. Kalau boleh tahu Bang Meirizal ini pelaku usaha ya Bang ya, bukan ASN ya? Iya tapi saya tidak banyak bersentuhan dengan transaksi harian karena sektor usaha saya itu usaha perikanan skala kecil lah begitu ya. Cuman kita sering transaksi untuk kebutuhan sehari-hari ya, misal karena persoalannya di Aceh seperti saya katakan tadi, kita agak tertinggal lah dibanding misalnya kota-kota besar, sehingga kita untuk kebutuhan sehari-hari, untuk belanja sehari-hari itu masih membutuhkan transaksi tunai ya. Pasar-pasar di Aceh itu belum terlalu masif, misalnya bisa menggunakan non tunai ya, misalnya menggunakan QRIS atau misalnya jasa transfer dan sebagainya, karena pedagang di Aceh itu masih ya mayoritas masih menggunakan transaksi tunai. Mau tidak mau kita sebagai masyarakat ini seringkali harus menggunakan jasa terutama ATM untuk menarik tunai uang yang kita simpan di BSI ini. Saya pikir itu yang kemudian, dan itu terjadi secara masif di seluruh Aceh. Hampir seluruh nasabah BSI itu berkepentingan, berkebutuhan untuk tarik tunai di ATM. Apalagi misalnya saya sering dapat informasi juga, ada case pada saat BSI ini down kemarin, banyak orang tua yang ngirim itu melalui BSI ini. Tapi ketika ini down, ya mahasiswa yang dikirimkan belanja oleh orang tua tidak bisa narik uangnya. Akhirnya ada yang tidak makan, ada yang harus minjem dan sebagainya begitu. Itulah yang saya katakan kemarin sudah mulai berdampak sistemik kalau ini kemudian tidak tuntas. Saya pikir itu Bang Jadi Ahmad. Kalau bagi pelaku usaha ya dan melihat kondisi per hari ini nih, hari Jumat ini sebenarnya apakah sudah mulai terselesaikan masalahnya? Jadi kan ada pernyataan kemarin udah beres katanya, alhamdulillah udah lancar. Ya, Rabu kemarin itu sudah agak normal ya. Dari update dari kawan-kawan, Rabu kemarin sudah lumayan normal. Kemudian Kamis kemarin itu down lagi, itu yang kemudian jadi ribut lagi. Saya pantau medsos kemarin itu di Aceh ribut lagi, terus mencaci lagi BSI-nya dan sebagainya begitu. Tapi hari ini, tapi dari sore sampai malam itu katanya sudah normal. Hari ini juga sepertinya sudah normal, ya. Sepertinya sudah normal. Saya tidak melihat lagi ada, walaupun masih ada persoalan yang didiskusikan sekarang di medsos ini sudah bergeser dari soal layanan BSI yang tidak normal atau yang
apa namanya Don kemarin itu bergeser diskusinya ke revisi kanun syariah. Ini yang sudah ke arah politisnya begitu. Tidak Jadi lagi udah ke arah kononnya itu yang perlu direvisi begitu ya. perlu direvisi. Itu ada tuntutan-tuntutan dan sudah ada pernyataan yang akan mengakomodir dari Ketua DPR Aceh. Tetapi kemudian ada reaksi ya, sebagian lagi yang menolak revisi itu. Mereka mendukung, ya sebagian besar masyarakat mendukung bahwa kanun itu harus dipertahankan. Kemudian masyarakat ini juga tetap menyalahkan BSI, jangan-jangan bahkan ya muncul spekulasi-spekulasi, jangan-jangan ini adalah skenario atau konspirasi untuk apa namanya menghancurkan citra perbankan syariah. Apalagi Aceh yang memang hanya ada perbankan syariah, hanya ada lembaga keuangan syariah, ya. Ini yang kemudian dicurigai oleh teman-teman yang pendukung kanun lembaga keuangan syariah. Saya pikir itu informasinya. Ya, saya pikir ini adalah pertaruhan nasib BSI ke depan ya. Kalau mereka ingin menunjukkan sisi profesionalitasnya, saya pikir kompensasi itu sesuatu yang mutlak harus dilakukan. Walaupun kompensasi itu kecil, ya tidak cukup hanya dengan minta maaf. Ada kompensasi ringan mungkin yang tidak membebani, tetapi itu cukup untuk menunjukkan itikat bahwa mereka mengakui telah melakukan kesalahan kepada nasabah. Ya misalnya ada katakanlah dibebaskan biaya transfer antar bank atau ada beban-beban yang ringan-ringan saja mungkin khusus untuk yang dirugikan ini. Itu Ya. nggak ringan Mas, kalau kali sekian transaksi itu bisa miliaran Gitu ya? triliunan. Iya, tetapi kan yang mereka dapatkan keuntungan selama ini juga besar. Kalau misalnya ya mereka juga harus fair ya. Misalnya ada nasabah nih, ada nasabah yang katakanlah misalnya yang mendapatkan pembiayaan di apakah ada sanksi atau tidak untuk nasabah. Kalau memang selama ini ada sanksi untuk nasabah ya bank sendiri juga ketika banknya yang bermasalah, layanan perbankannya bermasalah harus memberi kompensasi saya pikir. Saya pikir penting bagi BSI agar menjaga trust dari nasabah ya bukan hanya di Aceh tapi juga di seluruh Indonesia. Kalau kita lihat medsos di berbagai platform di Twitter, di Facebook itu semuanya kan apa namanya bisa dikatakan mencaci BSI. Nanti kalau ini tidak dijaga itu bisa terjadi aksi ras ya, penarikan dana besar-besaran dari nasabah dipindahkan ke bank-bank lain. Ini tentu sangat merugikan BSI sendiri. Nah, saya belum melihat ada etikat yang serius dari BSI, hanya sekedar permintaan maaf, hanya sekedar kemudian menyampaikan ini sekarang maintenance. Nah ini juga disoal oleh sebagian orang, maintenance kok sampai berhari-hari, maintenance kok tidak ada pemberitahuan dan sebagainya. Iya. Jadi ini ada terkesan masih banyak yang disembunyikan. Mungkin nanti itu akan diulas oleh pakar perbankannya sendiri kalau saya tidak terlalu paham soal teknis di bisnis perbankan ini. Demikian Bang Ahmad. Ya, harapan kita ya sebagai nasabah ya khususnya masyarakat Aceh yang menjadi nasabah BSI, harapan kita ini dapat segera dituntaskan begitu dan benar-benar sembuh total, tidak kambuh-kambuh lagi. Nanti jangan ini kemudian hari ini sembuh, hari Senin kambuh lagi, sembuh 2 hari kambuh lagi. Jangan begitulah. Itu harapan nasabah agar karena apa ya, kalau misalnya ini tidak selesai, ya bagi kami di Aceh ini akan berdampak sistemik, ya terutama proses apa namanya roda perekonomian yang sangat dipengaruhi oleh transaksi melalui perbankan. Harus barang yang masuk ke Aceh itu harus dibayar dengan lembaga perbankan di Aceh yang pilihannya hanya mayoritas ya, yang utama itu hanya 2, ada BSI dan Bank Aceh. Bank Aceh sendiri punya keterbatasan, Bank Aceh Syariah itu punya keterbatasan karena dia bank daerah itu sangat sedikit punya jaringan kerjasama dengan bank-bank luar Aceh begitu, bank nasional. Ini adalah sebuah masalah besar yang akan terjadi kalau ini tidak segera dituntaskan. Ya, BSI di Aceh ini saya mungkin kasih gambaran sedikit tentang situasi nasabah BSI di Aceh. Seperti yang dikatakan oleh Pak Yanwar tadi yang mengatakan BSI diuntungkan oleh adanya
nasabah-nasabah yang mereka adalah nasabah loyal begitu, karena memang pilihannya pada prinsip-prinsip syariah. Situasi itu berbeda dengan di Aceh. Sebagian mungkin iya, sebagian karena pilihan sendiri, ya, sebagian kecil ya bisa dikatakan begitu. Tapi sebagian besar nasabah BSI yang ada di Aceh sekarang itu karena keterpaksaan. BRI keluar dari Aceh, diarahkan untuk pindah ke BRI Syariah. BNI keluar dari Aceh diarahkan untuk pindah ke BNI Syariah. Bank Mandiri keluar dari Aceh diarahkan untuk pindah ke BSM, sehingga nasabah-nasabah yang berasal dari bank-bank konvensional tadi terpaksa masuk ke bank-bank yang kemudian di-merger menjadi BSI. Nah, situasi ini jelas berbeda. Ya, mungkin kalau yang seperti dikatakan oleh Pak Yanwar tadi, nasabah loyal, ya karena memang mereka meyakini bahwa prinsip-prinsip syariah ini sebagai pilihan ya untuk kenyamanan ya dalam menjalankan transaksi keuangan. Tapi berbeda halnya, makanya di Aceh sekarang terjadi agak menimbulkan kegaduhan yang beralih, yang tadinya hanya persoalan teknis di BSI beralih ke kanun LKS karena memang peta nasabah di Aceh dengan di luar Aceh itu berbeda. Karena di Aceh itu memang tidak punya banyak pilihan kita. Kalau nggak BSI, Bank Aceh. Yang bank-bank syariah lain ada seperti BCA Syariah, tapi itu hanya ada di beberapa kota yang agak besar. Di kota-kota kecil tidak ada. Baik. Itu situasinya, dan kalau ini tidak dituntaskan, tidak diselesaikan oleh BSI, ini akan memperburuk situasi perekonomian Aceh. Akan berdampak secara sosial. Terjadi misalnya kelangkaan barang, ya kalau ini jangka panjang ya, kalau berbicara ke depan nih, terjadi kenaikan harga-harga, akan terjadi masalah nanti, akan bisa kita katakan dampak sistemik itu menanti. Baik. Situasi perekonomian di Aceh kalau BSI ini tidak segera ditanggulangi. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Pak Ahmad yang sudah mengundang saya untuk menyampaikan beberapa informasi dari Aceh. Terima kasih juga untuk narasumber lain dan para partisipan yang telah bergabung tadi Zoom ini dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.